itu Anda akan susah untuk mengungkapkan pada orang lain, begitu. Walaupun Anda bisa mengungkapkan pada orang lain, orang itu tidak akan memahami kalau tidak pernah merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Sudahlah, saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani, segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Habis olahraga, jogging sebentar ya. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, silahkan lihat video saya yang dulu gitu ya. Mohon maaf pakai celana pendek karena olahraga. Kalau pakai celana berarti pengajian atau arisan ya dan sebagainya. Nah, ini ya, Anda yang mengalami sering sesak napas, saya punya trik dan strategi sendiri dulu ya. Selain saya melakukan olah nafas, saya juga melakukan pelenturan begitu. Nah, sekarang saya akan ajari Anda untuk pelenturan bagaimana supaya nanti napas Anda bisa plong begitu ya. Ini untuk napas dulu ya. Caranya begini, duduk aja selonjoran begini dengan rileks. Anda langsung pegang ini ya. Anda tundukkan begini, tapi jangan bernapas, tahan napas. Kalau dulu kan pakai pernapasan perut, ini nggak usah bernapas ya. Tahan sampai ketarik semua. Jangan bernapas, tahan. Lepas. Nah, nanti dengan sendirinya napas Anda akan keluar sendiri begitu, tanpa Anda paksa begitu ya. Terus setelah itu Anda buka ya kaki Anda begini. Maaf nanti kalau kelihatan, diingatkan saya tutup. Nah, buka selebar mungkin ya, sekuat Anda. Pegang ini ya, telapak kaki Anda. Anda mencium ini apa namanya? Apa ini namanya? Dengkul. Apa? Pokoknya menyentuh inilah, saya lupa namanya, nanti lama nanti. Ya. Usahakan bisa nyentuh, tetapi kalau belum bisa jangan Anda paksa begitu ya, karena kalau udah tua kan ya saya tahu sendiri ototnya begitu. Nah, ini ya. Jangan bernapas, tahan napas. Ya, ini sini. Terus. Langsung otomatis napas itu keluar sendiri, plong begitu. Coba Anda praktekkan nanti ya. Nah, sekarang gantian sampai mencium ini ya, sampai mencium ini. Tahan, jangan ambil napas, jangan bernapas. Nanti akan plong sendiri begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda silakan tidur telentang, kasih diganjal ya, bantal dua bantal Anda ganjalkan di punggung Anda, terus Anda telentang begitu ya. Jadi posisinya yang tinggi adalah perut Anda itu ya. Nah, itu nggak perlu saya praktekkan, saya nggak bawa bantal. Saya tutup. Nah, ya itu caranya ya. Jadi penyembuhan anxiety psikosomatis itu banyak cara ya, banyak cara dan banyak metodenya. Lain orang mungkin bisa berbeda, tetapi di sini saya akan berbicara pada pengalaman saya ya. Dan Anda boleh kunjungi ya channelnya apa namanya, channelnya Ani TV itu ya. Itu bagus dalam hal asam lambungnya, itu solusinya bagus sekali. Nah, ini Anda, ini kalau Anda kepo, ini channelnya ya. Itu nah, begini ya. Yang perlu Anda ketahui saat ini adalah itu sensasi ya. Sensasi itu ada dua ya. Sensasi yang dirasakan oleh raga Anda dan sensasi yang dirasakan oleh jiwa Anda begitu. Sensasi yang dirasakan oleh raga Anda, biasanya Anda mudah menceritakan pada orang lain
Ya, misalkan Anda kembung ya, terus mual, tenggorokan panas, kerongkongan panas, terus leher kayak tercekik, terus cenut-cenut, nyeri sendi dan sebagainya. Nah, itu mudah Anda ceritakan dan orang akan paham dengan apa yang Anda ceritakan. Karena orang yang tidak kena asam lambung pun pernah merasakan, yaitu namanya kembung ya. Kembung, masuk angin, dadanya panas. Nah, itu jadi mudah bisa Anda ceritakan kepada orang lain. Nah, terus sensasi yang dirasakan oleh jiwa. Nah, ini ada yang bisa kita ungkapkan sama orang lain, ada yang kita untuk mengungkapkan itu susah ya. Susah dalam arti kita mau ngomong apa ya, saya merasakan ini loh, itu Anda nggak bisa menceritakan. Nah, itu sensasi yang dirasakan oleh jiwa Anda begitu. Tetapi ada sensasi yang dirasakan oleh jiwa Anda tetapi bisa Anda dengan mudah menceritakan sama orang. Tetapi orang itu kebanyakan tidak paham. Ada yang paham tapi kebanyakan tidak paham begitu. Nanti akan saya kupas ya. Nanti akan saya kupas. Jadi perbincangan di sini itu akan semakin seru ya. Karena apa? Saya sedikit-sedikit juga harus belajar dong ya, begitu. Nah, dan apa yang saya alami di sini, yang saya ceritakan ini adalah ya ini yang saya alami begitu. Saya tidak akan berbicara mengenai apa yang tidak pernah saya rasakan ya. Saya tidak bisa, misalnya Anda seperti video kemarin saat puasa tipsnya apa, saya nggak berani ngajarkan. Karena apa, di saat saya kena anxiety psikosomatis, puasa saya juga bolong-bolong kan begitu. Nah begini, terus sensasi yang ditimbulkan dari asam lambung. Tetapi sebelum Anda menginjak, nanti akan saya kupas, Anda harus tahu sensasi itu apa, terus persepsi itu apa, ilusi apa, halusinasi apa. Anda harus tonton di video saya. Nanti linknya ada di, linknya ada di deskripsi. Jadi saya ulas sekali lagi ya, sensasi itu apa yang dirasakan, apa yang diterima oleh panca indera begitu ya. Indera kita kan ada 5. Nah, itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita pokoknya yang dirasakan oleh panca indera lah. Nah, itu namanya sensasi. Dan sensasi itu akan menimbulkan sebuah yang namanya persepsi. Nah, ini persepsi orang A sama orang B itu akan lain dalam menanggapi sensasi begitu ya. Semoga Anda paham. Untuk lebih lengkapnya tonton aja itu ya. Gini, jadi sensasi yang dirasakan oleh asam lambung ya. Kalau memang Anda itu mengalami asam lambung yang biasa ya. Biasa. Jadi yang dominan itu asam lambungnya aja, kecemasan nggak terlalu dominan ya, itu biasa, wajar. Asam lambung biasa itu biasanya kita itu mudah menceritakan pada orang ya. Misalnya itu kita merasa panas di kerongkongan, panas di dada, kembung, mual ya, ingin muntah, terus namanya apalagi itu perut terasa nggak nyaman gitu, terasa penuh ya, nggak nafsu makan. Nah, itu asam lambung yang sudah biasa ya. Biasa asam lambung itu, semua orang saya yakin pernah mengalami itu ya, karena dari pola makannya begitu. Nah, itu biasanya kita untuk menceritakan ke orang lain itu mudah ya, mudah karena orang itu pernah, saya yakin sebentar atau lama itu pernah mengalami gitu ya. Anda harus paham ini. Terus asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Nah, ini asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Biasanya sensasi itu juga masih bisa kita ceritakan pada orang lain dan orang itu memahami begitu ya. Contohnya misalnya begini ya, Anda ceritakan, wah saya takut mati ya, asam lambung, gara-gara asam lambung ini saya takut mati, terus kepala saya pusing, saya selalu cemas, mimpi buruk, terus kepala saya berat dan sebagainya. Nah, itu asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan gitu ya, lebih dominan di kecemasannya gitu ya. Biasanya itu mudah Anda ceritakan pada orang lain dan Anda bisa mengungkapkan itu dan orang itu memahami gitu ya. Nah, itu
Terus sekarang bedakan juga Anda ini benar-benar mengalami asam lambung atau memang gejala-gejala psikosomatis. Karena begini ya, asam lambung itu belum tentu bisa menyebabkan gejala-gejala psikosomatis ya. Kenapa saya berani berbicara begitu? Saya sudah tanya, saya acak sama teman saya yang 3 orang. Saya tanya, merasakan misalnya saya tanya ya, merasakan itu enggak sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, terus seperti dunia lain begini? Tidak, mereka hanya merasa cemas saja ya, cemas ya, cemas. Tetapi setelah asam lambungnya sembuh, kecemasannya itu hilang. Itu 3 orang yang saya tanya ya, yang kebetulan mengalami asam lambung yang biasa saja ya, cemasnya tidak terlalu dominan. Nah, itu mudah untuk sembuh gitu ya, dengan menjaga pola makan, tentunya juga pola pikir gitu. Jadi perlu Anda pahami, jangan selalu Anda, wah ini asam lambung, ini asam lambung, ini asam lambung. Nah, itu sebenarnya salah ya, sebenarnya salah. Karena apa? Kita kalau sudah memvonis, wah ini asam lambung, ini asam lambung. Nah, keliengan, sempoyongan, sensasi mau pingsan, Anda menganggapnya, wah asam lambung. Belum tentu ya, itu belum tentu. Jadi belum tentu ya. Jadi begini. Jadi orang kalau sudah yang pernah mengalami asam lambung, saya tahu ya. Saya tahu yang Anda ceritakan itu betul ya, yang Anda ceritakan itu betul. Tetapi kalau sudah mengarah pada gejala-gejala psikosomatis ya, itu ada 2 sensasi juga, yaitu sensasi yang dirasakan oleh raga dan sensasi yang dirasakan oleh jiwa atau pikiran kita. Misalnya ya, gejala-gejala psikosomatis yang dirasakan oleh raga kita, misalkan ya, kedutan ya, sering kedutan, nyeri sendi, sesak napas, jantung berdebar dengan kencang ya. Kalau sesak napas, jantung berdebar dengan kencang ya, terus napas terasa pendek begitu, nah itu namanya panic attack ya, itu panic attack. Nah, kalau Anda sudah mengalami ke fase panic attack, nah ini Anda bisa bisa namanya anxiety disorder, kecemasan berlebihan yang akhirnya mengganggu ke fisik Anda, atau bahkan Anda itu mengalami yaitu gejala-gejala psikosomatis. Nah, untuk diagnosa ini yang bisa mendiagnosa itu adalah psikiater gitu ya. Yang bisa mendiagnosa itu psikiater. Anda itu mengalami depresi, terus mengalami gangguan kecemasan atau gejala-gejala psikosomatis gitu ya. Jadi mulai sekarang apa-apa asam lambung, akhirnya Anda takut makan ya, takut makan. Karena apa? Nanti kalau saya makan ini dan sebagainya. Yang penting Anda jangan makan pedes ya. Kalau benar-benar asam lambung, jangan makan pedes dan jangan minum yang berkafein gitu ya. Jadi kalau mengalami gejala-gejala psikosomatis dan itu sudah pasti mengganggu pada pencernaan Anda ya. Jadi gejala psikosomatis itu identik dengan yang tadi nyeri sendi ya, terus sering datang panic attack, jantung berdebar-debar, napas pendek ya, keliengan kayak mau mati begitu. Nah, itu namanya panic attack. Jadi kalau Anda sudah mengalami ke panic attack, itu bisa Anda kena gejala-gejala psikosomatis. Nah, setelah itu akhirnya mengganggu ke pencernaan Anda, terutama di lambung begitu ya. Jadi asam lambung itu bisa disebabkan, naiknya itu bisa disebabkan karena gejala-gejala psikosomatis dari pikiran kita, stres, terlalu cemas, takut ya. Nah, itu begitu. Jadi alangkah baiknya Anda itu mendapatkan diagnosa yang tepat ya. Saya ini benar-benar asam lambung murni atau gangguan kecemasan ya, asam lambung disertai gangguan kecemasan, atau saya ini mengalami gejala-gejala psikosomatis. Nah, itu perlu ya, perlu sekali biar apa-apa Anda tidak menyalahkan, wah ini asam lambung saya naik ini, sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan. Nah, itu ya. Jadi asam lambung itu ya, itu adalah gas ya. Ya, gas itu kan bentuknya kan cair itu ya, cair. Tetapi kalau gas itu keluar, itu kita tidak akan bisa melihat cairannya. Nah, asam lambung itu tidak bisa naik ke otak
gitu. Nggak ada salurannya, nggak ada, tetapi gasnya, uapnya dari gas itu bisa nyampe ke tenggorokan. Tenggorokan ini terhubung dengan paru-paru juga. Nah, dari analisa saya ya, dan saya ini mendapat ilmu ini dari seorang ahli pengobatan asam lambung ya, pengobatan apa namanya, tradisional. Jadi gasnya itu bisa nyampe ke kerongkongan. Nah, biasanya Anda kan nah, begitu, berarti gasnya nyampe di sini kan. Nah, di kerongkongan ini itu terhubung dengan yang namanya paru-paru. Bisa saja gasnya itu masuk ke paru-paru bercampur dengan oksigen naik ke otak. Nah, gasnya ini yang bercampur dengan oksigen. Nah, makanya otak menjadi kacau, sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, dan sebagainya. Tetapi keliengan, sempoyongan, sensasi mau pingsan itu Anda juga harus jeli. Anda juga harus HB Anda bagaimana, ya, kolesterol bagaimana, terus gula darah Anda bagaimana, dan sebagainya. Makanya itu di sini dibutuhkan yang namanya medical check up ya. Nah, medical check up biar apa? Biar Anda tidak bingung gitu. Begitu ya. Nah, itu jadi tadi psikosomatis yang sensasinya dirasakan oleh raga kita ya, seperti pusing, sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan ya, dada berdebar dengan kencang atau yang namanya panic attack. Nah, sekarang gejala psikosomatis yang sensasinya dirasakan oleh pikiran. Nah, biasanya ini sensasi ini yang dirasakan oleh raga kita, jiwa kita atau pikiran kita, biasanya itu Anda untuk menceritakan ke orang lain itu akan susah, ya, susah. Nggak bisa mengungkapkan apa yang Anda rasakan aja, itu Anda susah untuk mengungkapkan. Dan kalaupun Anda bisa mengungkapkan, orang yang tidak pernah mengalami tidak akan paham, begitu ya, tidak akan paham dengan apa yang Anda rasakan, begitu. Contohnya begini, seperti di alam lain ya, merasa asing, terus sering ada seperti bisikan ya, terus melihat sesuatu padahal itu tidak ada. Nah, ini namanya sudah kehalusinasi, begitu ya, namanya sudah halusinasi. Nah, itu juga ada gejala atau sensasi lain yang bisa Anda ungkapkan kepada orang ya. Misalnya badan ini terasa ngambang, serasa goyang. Nah, itu biasanya orang bisa memahami, oh begitu. Tetapi yang seperti di alam lain ya, seperti di alam mimpi, ada bisikan, melihat sesuatu ya, terus kita itu merasa aneh, kepala kita itu kayak bagaimana begitu. Anda nggak bisa menceritakan, saya aja nggak bisa menceritakan itu. Kepala ini rasanya kayak bagaimana gitu loh. Nah, terus takut gila. Nah, itu sensasi itu sudah dirasakan oleh jiwa Anda, begitu. Nah, nanti kalau Anda sudah ke tahap halusinasi ya, semoga jangan ya, Anda yang saat ini nyampe ke tahap halusinasi, misalnya seperti ada bisikan, melihat sesuatu, terasa hampa ya, terasa diawasi oleh sesuatu dan sebagainya, itu halusinasi ya. Jangan sampai Anda percayai, sebab kalau halusinasi yang Anda percayai maka akan menjadi berkembang, yaitu namanya delusi atau waham. Nah, di situ stop ya. Kalau Anda sudah ke fase halusinasi, stop gitu ya. Jadi intinya begini, pokoknya sensasi yang dirasakan oleh jiwa Anda itu Anda akan susah untuk mengungkapkan pada orang lain, begitu. Walaupun Anda bisa mengungkapkan pada orang lain, orang itu tidak akan memahami kalau tidak pernah merasakan, gitu ya, gitu. Jadi kalau hanya asam lambung biasa ya, itu mudah sembuh. Tetapi kalau asam lambung sudah disertai dengan kecemasan, nah ini butuh waktu lama, begitu. Apalagi sudah mengarah ke gejala-gejala psikosomatis, gitu ya. Dan obatnya ini ya, memang obat dari psikiater itu juga diperlukan, tetapi Anda alangkah baiknya juga bisa selain minum obat ya, Anda lakukan yang namanya
meditasi, relaksasi, olah nafas. Nah, itu hanya itu pilihannya, apalagi istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Bagi Anda yang muslim ya istighfar, zikir ya. Bagi Anda yang non muslim ya sesuai dengan agamanya Anda masing-masing. Kalau yang namanya meditasi, relaksasi, semua itu bisa melakukan, semua agama bisa melakukan begitu ya. Jadi jangan Anda selalu mengkambing hitamkan, ini asam lambung, ini asam lambung. Nah, ini perlunya Anda mendapat diagnosa yang tepat begitu. Apakah saya ini sudah mengalami gejala-gejala psikosomatis, atau saya ini alami depresi, atau saya ini hanya asam lambungnya saja begitu, atau saya ini mengalami gangguan kecemasan begitu. Nah, inilah perlu adanya sebuah diagnosa yang tepat begitu. Biar apa? Biar kita itu mudah untuk menyembuhkan, baik dengan obat atau dengan cara kita. Nah, kebanyakan psikosomatis itu sembuhnya itu dengan pikiran kita sendiri gitu ya. Rileks, selalu rileks itu. Jadi jangan mengkambing hitamkan dulu asam lambung dan asam lambung gitu ya. Itu ini memang ilmu kelas tinggi, tetapi kebanyakan ya ini harus saya bahas. Karena apa? Kalau hanya kenapa saya sudah jaga pola makan itu kok masih saja sensasi itu datang. Nah, kalau Anda sudah pola makan sudah Anda jaga tetapi sensasi itu datang, dan Anda sudah minum obat tetapi obat itu tidak ada efeknya, itu bisa terjadi karena kecemasan Anda. Anda sudah mengalami gangguan kecemasan. Jadi asam lambung sudah disertai dengan kecemasan gitu. Nah, itu ya. Saya nggak punya asam lambung, Pak. Saya nyaman saja perut saya, nggak apa-apa. Tetapi saya merasakan seperti di dunia lain, sensasi mau pingsan, semboyongan, terus tidak nyaman, sering kedutan dan sebagainya. Nah, itu saya yakin Anda sudah mengarah pada gejala-gejala psikosomatis. Tetapi di sini harus dibutuhkan diagnosa yang tepat oleh seorang dokter psikiater gitu. Nah, itu tetap lakukan meditasi, relaksasi itu ya. Itu. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.